malam semuanya. Apa kabarnya hari ini, malam ini, saudara yang dikasihi Tuhan? Haleluya. Senang sekali kami bisa kembali menjumpai saudara sekalian masih setia dalam program Doa Sehati Gereja Betel Injil Sepenuh Purwokerto. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apakah hari ini pekerjaanmu berat? Selamat malam Ibu Wiwin yang jauh di seberang laut di sana. Apa kabarnya Ibu Wiwin? Sehat? Baik? Puji Tuhan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, senantiasa dilimpahi dengan berkat yang melimpah. Amin, 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 amin. Bagaimana dengan saudara yang dari kota Purwokerto ataupun di tempat-tempat lain di berbagai tempat di Nusantara ini atau di Indonesia ini? Apa kabar malam hari ini? Kalau dari kota Purwokerto hari ini cuaca agak dingin, ya, sedikit dingin. Tapi sudah beberapa sebulan ini, sudah beberapa hari ini, sudah sebulan, hampir sebulan tidak turun hujan. Artinya bahwa kemarau sudah mulai datang. Bagaimana dengan di kotamu saat ini? Semoga Tuhan senantiasa mencukupkan, melimpahkan berkatnya untuk kita semua. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh hati percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memelihara kehidupannya. Dan Tuhan menyuruh kita untuk melihat dan belajar apa arti percaya kepada Tuhan, seperti kepada burung pipit yang walaupun tidak bisa jahit, ya kan, Tuhan memberikan pakaian yang indah. Belajar juga dari bunga-bunga di padang, Tuhan pun memelihara. Ya, cuaca di Hongkong kata Bu Win panas 36 derajat. Kalau di Purwokerto dingin, saya nggak lihat derajatnya, Celciusnya. Ya, kita nggak tahu. 30. Kalau Indonesia nggak tahu. Bagaimana dengan Purwokerto, Ibu Yuli Nurhayati? Sepertinya koneksi lambat. Haleluya. Agak dingin ya Bu ya. Ya, sedengan lah. Oke, puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini atau malam hari ini, mari kita akan menyiapkan hati. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan bersekutu bersama. Artinya kita akan mericas. Kita ngecas ulang nih hidup rohani kita supaya tetap dekat sama Tuhan, supaya nempel terus kepada sumbernya. Siapakah sumber kita? Yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus yang menjadi sumber. Kalau kita nggak jauh nih, ya kan, kalau HP itu ibaratnya baterai tinggal sedikit, biasanya lemah, gerimis, suci. Oh, gerimis. Di gereja sini, area gereja ini tidak gerimis ya, setahu saya. Jadi hujan tidak merata. Betul. Puji Tuhan lah, kalau ada gerimis artinya tanah tidak berdebu jadinya. Sehat selalu ya Bu Yuli. Besok kita ketemu lagi. Puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah siap untuk memuji Tuhan? Mari kita menyembah Tuhan. Kita bersekutu bersama. Selamat malam untuk Tante Lastri di kota Bandung. Kumaha damang sae. Waktu Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku
terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terlewati cobaan bersama Tuhan. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari sembah Tuhan, kepadamu kami percaya. Tidak ada yang gagal di dalam Engkau, firman-Mu ya dami Tuhan. Ku pegang teguh janji-janji-Mu yang menghidupkan kami, yang berharap kepadamu. Yesus, Engkau sumber kehidupan, kami mau melekat kepadamu Tuhan. Sukacita penuh di dalam-Mu, Tuhan sungguh baik, Tuhan sangat baik. Yesus yang tak pernah tinggalkan, Engkau yang menopang, Engkau yang menuntun kami ke jalan yang benar. Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Dan kami boleh selalu setiap hari bersukacita karena kami yakin, kami percaya hidup kami ada di tangan Tuhan yang kuat. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan yang setia menopang kami. Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kami selanjutnya dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menggandeng kami, Tuhan terus yang menopang kami, memampukan kami untuk berjalan, melewati dan melintasi segala badai. Harus melewati lembah, naik gunung, semuanya kami dapat jalani bersama dengan Tuhan yang hidup, yang luar biasa. Tuhan, biarlah kami malam hari ini mau diajar kembali tentang firman-Mu. Kami mau dibentuk kembali seperti yang Tuhan inginkan. Mari Tuhan Roh Kudus, Engkau memimpin kami, menolong kami. Jika sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan mengurapi kami sekalian, mengurapi juga hamba-Mu yang menyampaikannya, dan biarlah kami membuka hati untuk firman-Mu boleh bekerja. Terima kasih Tuhan, kami menyambut berkat firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap katakan amin. Haleluya. Silakan Pak Gembala. Salam semuanya. Selamat malam. Wah, selamat malam Tante Nervi. Selamat malam Tante Risma. Apa kabar semuanya? Tante Lastri, Tante Yuli, ya, Tante Wiwin. Sehat-sehat semuanya. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita masih bisa berjumpa dalam siaran langsung di media sosial, saudaraku. Masih senang bisa berjumpa dengan saudara semua. Shalom untuk Tante Sevi. Apa kabar? Yang ada non jauh di sana, kiranya menikmati berkat kemurahan Tuhan dan tetap bisa bersyukur, saudaraku yang dikasih Tuhan. Wow, senang jumpa dengan saudaraku semuanya ya, walaupun hanya di Facebook, saudaraku, maupun di YouTube. Saya percaya tidak ada yang kebetulan bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Segala sesuatu mendatangkan
kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, ya. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Wow, di Papua jauh. Apa kabar papedanya tuh? Ya kan? Wow, kerasan ya di Papua ya. Oke, bagaimana pelayanan di Papua? Pekerjaan di Papua, keluarga di Papua. Luar biasa. Campur tangan Tuhan di sana, ya kan? Juga saudara yang ada di Lampung, di Bandar Lampung, di Uni 2, Tulang Bawang. Apa kabar saudara? Saudara yang ada di Hong Kong, ya, apa kabar? Saudara yang ada di Bandung juga sehat-sehat semua, puji Tuhan. Ya, kita tunggu teman-teman yang lain. Mungkin ada teman-teman yang dari pulau-pulau yang lain, yang dari Papua belum nongol yang lain ya. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saat ini kita mau bincang-bincang ya. Bincang-bincang tentang bagaimana prinsip itu ya, prinsip yang kita pegang ya, prinsip yang kita pegang teguh itu menuntun kehidupan kita dan akan tetap setia di dalam segala situasi dan kondisi, ya kan? Baik pada waktu senang maupun pada waktu susah, ya. Jangan prinsip yang kita pegang, kesetiaan yang kita pegang, loyalitas yang kita pegang itu hanya terjadi pada waktu senang, tapi pada waktu susah, pada waktu mengalami masalah, pergumulan, hambatan, tantangan, kita meninggalkan Tuhan, ya. Kita mau belajar dari tokoh yang luar biasa, saudaraku. Tokoh dalam Alkitab, seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, ya, secara luar biasa. Kenapa? Tidak semua orang memiliki kesanggupan untuk dipakai Tuhan kalau hidupnya menderita, ya kan? Kalau dipakai Tuhan, hidupnya diberkati, berkelimpahan, senang, sukacita, bahagia. Banyak orang yang senang dan mau memenuhi panggilan Tuhan. Tapi ketika panggilan Tuhan itu penuh dengan resiko dan bahaya, apakah orang-orang zaman sekarang masih mau taat dan setia kepada Tuhan, ya? Puji Tuhan, luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan kita luar biasa. Iya, betul ya. Ya, tidak ada yang luar biasa selain Tuhan kita. Haleluya, ya. Ya, mungkin kalau saya dipanggil, disuruh untuk melayani di Papua, belum tentu kuat, belum tentu bisa, ya, belum tentu bertahan, ya kan? Belum tentu nyaman, ya. Tapi saya salut dengan saudara, ya. Terlebih di sini ada Sevi yang melayani di tanah Papua, ya kan? Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memelihara, melindungi dan memberkati dengan segala kecukupan apa yang dibutuhkan dalam pelayanan di tanah Papua, ya kan? Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara membaca kisah dalam kitab Yeremia pasal yang ke-38, saudaraku. Ya, kalau hari apa ya? Hari Selasa kemarin kita bahas Yeremia pasal yang ke-36, ya. Hari ini kita akan baca Yeremia pasal yang ke-38, saudaraku. Yeremia pasal 38, ya. Yeremia pasal 38 itu ya menceritakan seorang panggilan seorang Yeremia, seorang nabi yang dipakai Tuhan, ya. Tapi bukan sesuatu yang mengenakkan, saudaraku. Menyampaikan kabar yang benar, menyampaikan berita dari Tuhan kepada kaum Yehuda yang dikatakan kaum umat Allah itu justru mendapat perlakuan yang tidak mengenakan, saudaraku. Pasal 37
Bahkan Yeremia ditangkap, dipenjarakan. Dan hari ini pasal 38 Yeremia itu dimasukkan ke dalam perigi, ya kan? Ya, perigi itu apa? Ya, kata Google adalah sumur. Ya kan? Oke, sudah. Kita akan baca Yeremia pasal 38. Jadi, saudaraku yang dikasih Tuhan, sekali lagi ada seorang hamba Tuhan yang mengkhotbahkan dengan model motivasi bahwa ketika diajak membaca firman Tuhan dari satu pasal ke pasal berikutnya itu merasa tertekan, ya. Nah, tidak bisa menikmatinya, bahkan merasa terpaksa, saudaraku ya. Yang lebih enak mendengar ya orang lain membacakannya dan kita tinggal amin, amin, amin. Tapi apakah benar kedewasaan seorang yang percaya kepada Tuhan tidak mau membaca Alkitabnya sendiri? Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari saya mengajak saudara untuk membaca satu pasal hari ini. Kemarin juga satu pasal, saudaraku ya. Karena apa? Ya, firman Tuhan, ada yang mengatakan tidak ada perintah untuk membaca. Padahal hampir setiap orang Kristen hari-hari ini memiliki Alkitab. Kalau tidak ada yang mau membacanya, tidak ada perintah membacanya, hanya mendengarkan saja, berarti dia tidak perlu Alkitab. Yang punya Alkitab cukup pendetanya saja. Ya. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara membaca. Ya, membaca dengan baik, baik-baik membacanya. Terus, kalau sudah membaca baik-baik, saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, apa yang terjadi kalau sudah membaca baik-baik? Ya, sebentar, saudaraku, saya matikan dulu data yang satu ini, ya. Baik. Ya. Yeremia pasal 38 ayat Yeremia 38. Loh. Yeremia, mana Yeremia? Yeremia 38 ayat 1. Oke. Ya, pada perikop pertama Alkitab memberikan judul LAI, Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, ia tertolong oleh Ebed Melek. Ya kan? Ayat 1, tetapi Sefaca, ya, bin Matan, Gedalia bin Pasyur, Yukal bin Selemya, dan Pasyur bin Malkia mendengar perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Beginilah firman Tuhan. Siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan, dan karena penyakit, sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup, nyawanya akan menjadi jarahan baginya, dan ia tetap hidup. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, baiklah orang ini dihukum mati, sebab sebenarnya dengan mengatakan hal-hal seperti itu maka ia melemahkan semangat prajurit-prajurit yang masih tinggal di kota ini dan semangat segenap rakyat. Sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Raja Sedekia menjawab, baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu. Maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali,
Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosoklah Yeremia ke dalam lumpur itu. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, orang Etiopia itu, ia seorang sisa tinggal di istana raja, bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluar Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia, yakni memasukkan dia ke dalam perigi. Ia akan mati kelaparan di tempat itu, sebab tidak ada lagi roti di kota." Lalu raja memberi perintah kepada Ebed-Melek orang Ethiopia itu, katanya, "Bawalah 3 orang dari sini dan angkatlah Nabi Yeremia dari perigi itu sebelum ia mati." Ebed-Melek membawa orang-orang itu dan masuk ke istana raja, ke gudang pakaian di tempat perbendaraan. Dari sana ia mengambil pakaian yang buruk-buruk dan pakaian yang robek-robek, lalu menurunkannya dengan tali kepada Yeremia di perigi itu. Berserulah Ebed-Melek orang Ethiopia itu kepada Yeremia, "Taruhlah pakaian yang buruk-buruk dan robek-robek itu di bawah ketiakmu sebagai ganjal tali." Yeremia pun berbuat demikian. Kemudian mereka menarik dan mengangkat Yeremia dengan tali dari perigi itu. Ya. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan. Raja Sedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, "Aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku." Jawab Yeremia kepada Sedekia, "Apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku." Lalu bersumpahlah Raja Sedekia dengan diam-diam kepada Yeremia, katanya, "Demi Tuhan yang hidup yang telah memberi nyawa ini kepada kita, aku tidak akan membunuh engkau dan tidak akan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawamu itu." Sesudah itu berkatalah Yeremia kepada Sedekia, "Beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Jika engkau keluar menyerahkan diri kepada para perwira Raja Babel, maka nyawamu akan terpelihara dan kota ini tidak akan dihanguskan dengan api. Engkau dengan keluargamu akan hidup. Tetapi jika engkau tidak menyerahkan diri kepada perwira Raja Babel, maka kota ini akan diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim yang akan menghanguskan dengan api, dan engkau sendiri tidak akan luput dari tangan mereka." Kemudian berkatalah Raja Sedekia kepada Yeremia, "Aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasdim itu. Nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku." Yeremia menjawab, "Hal itu tidak akan terjadi. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apa yang kukatakan kepadamu, maka keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Tetapi jika engkau enggan menyerahkan diri, maka inilah firman yang dinyatakan Tuhan kepadaku. Sungguh semua perempuan yang masih tinggal di istana Raja Yehuda digiring keluar ke hadapan para perwira Raja Babel sambil berseru, 'Engkau diperdayakan dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu, tetapi baru saja kakimu terperosok ke dalam lumpur, mereka sudah berpaling pulang. Semua istrimu dan anak-anakmu akan digiring keluar ke hadapan orang-orang Kasdim itu, dan engkau sendiri tidak akan terluput dari tangan mereka, tetapi engkau akan tertangkap oleh Raja Babel, dan kota ini akan dihanguskan dengan api.' Lalu berkatalah Sedekia kepada Yeremia, "Janganlah ada orang yang mengetahui tentang pembicaraan ini supaya engkau jangan mati. Apabila para pemuka mendengar bahwa aku telah berbicara dengan engkau, lalu mereka datang meminta kepadamu, beritahukanlah kepada kami apa yang telah kau katakan kepada raja dan apa yang telah dikatakan raja kepadamu. Janganlah sembunyikan kepada kami supaya engkau jangan kami bunuh. Maka haruslah kau katakan kepada mereka, aku menyampaikan permohonanku ke hadapan raja supaya aku jangan dikembalikannya ke rumah Yonatan untuk mati di sana." Memang semua pemuka itu datang bertanya kepada raja, tetapi ia memberi jawab kepada mereka tepat seperti segala yang diperintahkan raja. Maka mereka membiarkan dia, sebab sesuatu pun dari pembicaraan tidak ada yang diketahui siapapun. Demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu sampai kepada
hari Yerusalem direbut. Puji Tuhan, berbahagialah orang yang mendengarkan dan memelihara firman Tuhan dalam hatinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang lebih berbahagia lagi adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Bukan hanya memeliharanya saja dalam hati, menyimpan dalam hati, tapi melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang mau kita lakukan, kebenaran apa yang hendak kita lakukan, ya firman Tuhan yang kita baca. Perhatikan baik-baik langkah-langkah untuk membaca Alkitab, mempelajari Alkitab, ya, mempelajari firman Tuhan. Bacalah baik-baik, bacalah dengan baik. Dan setelah saudara membaca, kemudian saudara ceritakan apa yang saudara baca. Prinsip yang kedua, bacalah baik-baik atau bacalah dengan baik, kemudian cobalah memahaminya, itu merenungkannya, mencoba memahami. Ya, kalau sudah paham, bacalah baik-baik dan berusahalah untuk melakukannya, ya kan? Setelah dibaca, diceritakan, setelah diceritakan, dipahami, setelah dipahami, ya, dilakukan. Ya, maka yang terjadi adalah perubahan kehidupan. Ya, perubahan kehidupan kita. Itu yang namanya berjalan di dalam firman, saudaraku. Hanya orang ya membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, tapi tidak berjalan di dalam firman. Atau dengan kata lain, tidak berjalan bersama Tuhan. Ya, kenapa? Karena cuma dibaca, ya. Seperti kaum Yehuda. Ya, seperti kaum Yehuda yang kita baca pada pasal yang ada di Yeremia. Hari ini adalah pasal 38. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak saudara merenungkan satu hal. Ternyata ini kisah sudah dibaca, ya, diceritakan ulang. Kalau diceritakan ulang nanti bisa 2 jam, saudaraku. Nah, oke. Nah, ketika saya sudah baca ulang, ya, saya memahami, lalu saya ambil hikmahnya. Apa hikmahnya, saudaraku? Ya kan? Ternyata di sini kita sudah membaca pasal-pasal sebelumnya bahwa Tuhan memperingatkan kaum Yehuda supaya bertobat dari kelakuannya yang jahat. Ini cerita, ya kan? Ini cerita. Supaya bertobat dari kelakuannya yang jahat, supaya ia selamat. Yang menjadi pertanyaan banyak orang, bukankah Tuhan yang Maha Kuasa? Bukankah Tuhan sanggup menyelamatkan umatnya? Ya kan? Kemahakuasaan Tuhan itu ada aturan mainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, aturan mainnya sesuai dengan apa yang pernah ia firmankan. Jadi ketika kemahakuasaan Tuhan itu bertindak, ya, akan mengikuti apa yang pernah Tuhan firmankan. Jadi tidak akan pernah melanggar apa yang pernah Tuhan katakan. Ya. Orang yang berdosa harus dihukum, ya, supaya diampuni dosanya. Makanya di sini bagaimana kaum Yehuda yang jahat ini, ya, supaya selamat, maka Tuhan mengirim nabinya Yeremia supaya apa? Mengingatkan terus-menerus. Bahkan dikatakan ayat 1 itu, ya, dikatakan tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia kepada segenap orang banyak itu. Orang banyak itu siapa? Kaum Yehuda. Kaum Yehuda itu siapa? Ya, nenek moyang Mesias. Ya, kaum Yehuda itu siapa? Umat pilihan Tuhan, saudaranya dari Israel. Ya, tapi kelakuannya jahat. Ya kan? Yang disebut dengan umat Tuhan itu tidak identik dengan orang baik-baik. Justru di sini orang-orang yang disebut dengan kaum Yehuda, bahkan pemuka-pemuka agamanya yang ada di dalam rumah Tuhan, itu jahat-jahat. Apa buktinya kejahatannya? Yang terlihat saat
kita membaca pasal 38 ya, ketika Yeremia sebagai nabi Tuhan menyampaikan pesan Tuhan ya kepada mereka kaum Yehuda, justru yang mereka lakukan adalah mau membunuh Yeremia. Yeremia menyampaikan kebenaran Tuhan, tapi menjadi musuh kaum Yehuda. Karena kaum Yehuda tidak suka ditegur, tidak suka dinasehati, ya, tidak suka diperingatkan. Bahkan di situ perkataan yang tidak henti-henti diucapkan oleh Yeremia untuk mengingatkan kaum Yehuda. Justru mereka marah, ya kan? Justru mereka marah, ya. Apa sih? Bagaimana sih Tuhan menyelamatkan kaum Yehuda dari kejahatannya, tingkah lakunya yang jahat? Ya, apa bukti kejahatan? Ya, kalau saudara membaca pasal-pasal sebelumnya, sebelum pasal 38, ternyata, nah, dosa seksual itu marak pada waktu itu. Bahkan istri tetangganya, istri saudaranya ditidurin. Ya kan? Bukan hanya dosa seksual. Dosa-dosa yang lain pun juga dilakukan. Ya, menolak firman Tuhan. Mereka lebih suka nabi-nabi palsu berkata yang menyenangkan telinga mereka, ya, yang tidak membuat mereka berubah, yang membuat mereka tertawa, yang membuat mereka happy sementara. Ketika mendengar teguran dari Tuhan lewat Yeremia, mereka tidak suka. Bahkan pasal 37, ya kan, Yeremia dimasukkan, dijebloskan ke dalam penjara. Ya, pasal 36, saudaraku, ketika Yeremia ya memperingatkan itu dengan tujuan apa? Supaya mereka berbalik kepada Tuhan, supaya mereka bertobat kepada Tuhan. Tapi mereka menolak firman itu. Jadi paham sampai di sini? Tidak semua yang disebut dengan umat Tuhan itu baik. Bahkan cenderung untuk banyak berbuat jahat. Kenapa? Mereka tidak mau menerima kebenaran firman Tuhan. Di sini apa yang pernah dikatakan oleh Paulus, saudaraku yang dikasih Tuhan? Saya akan cuplik, saudaraku, dalam Galatia 4 ayat 16. Ya. Galatia 4 ayat 16 bunyinya demikian. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Sekali lagi, saya mau bacakan Galatia pasal yang ke-4 ayat ke-16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Dan ini terjadi pada Yeremia pasal 38 dan sebelum-sebelumnya. Ketika Yeremia menyampaikan kebenaran dari Tuhan, ternyata dianggap musuh oleh kaum Yehuda. Dan hari ini kita mendengar dari bacaan ini bahwa Yeremia kematiannya diinginkan, nyawanya diinginkan, saudaraku. Ya kan? Kita akan melihat yang saya dapatkan. Mungkin Bapak, Ibu, Saudara punya sesuatu yang didapat yang lain dari pembacaan firman ini, ya kan? Membaca, menceritakan, memahami, melakukan, hidup kita berubah. Ya kan? Kalau hidup kita nggak berubah, bagaimana kita dikatakan bertumbuh dan berbuah? Hidupnya nggak pernah berubah. Ya, karena nggak pernah paham apa yang ia baca. Nah, hari ini kita mau memahami. Ya, setelah paham kita berusaha melakukan apa yang kita pahami, ya kan? Yang pertama, ketika kita diingatkan pesan Tuhan, firman Tuhan, ya firman Tuhan itu kan Alkitab ini tebal loh, ya kan? Alkitab ini tebal, ya kan? Lah kalau yang diinginkan kita, yang kita pahami saja, seberapa banyak yang kita pahami? Maka yang disampaikan oleh hamba Tuhan,
hari demi hari, minggu demi minggu itu bisa berbeda-beda. Tidak selalu sama dengan apa yang dipahami kebanyakan orang. Ya kan? Seperti Yeremia ketika menyampaikan kebenaran kepada kaum Yehuda tidak dipahami oleh kaum Yehuda. Sehingga kaum Yehuda itu marah. Ya. Salah berita dari Yeremia itu. Masa kita harus ditangkap? Nah, harusnya ketika mendengar peringatan itu mereka bersedih, mereka menyesal, mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Harusnya begitu. Itu yang diharapkan Tuhan sebenarnya. Tapi ternyata kaum Yehuda lebih senang menjadi orang jahat, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka membantah firman Tuhan, mereka menolak firman Tuhan, bahkan menganiaya Yeremia. Shalom Pak Musi, shalom Pak Victor, jumpa dan gabung malam hari ini. Ya kan? Oke. Pelajaran pertama yang saya dapatkan dan mau saya bagikan bahwa ketika kita tak henti-hentinya diingatkan oleh hamba Tuhan supaya kembali kepada Tuhan, kita harusnya membuka hati dan sadar supaya apa? Supaya kita kembali ke jalan yang benar. Bukan menjadi musuh bagi hamba Tuhan itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Ayat 1 sampai dengan ayat 2. Tak henti-hentinya diucapkan Yeremia untuk mengingatkan kaum Yehuda. Harusnya kaum Yehuda bertobat, tapi ternyata tidak. Bagaimana dengan kita kalau kita mendapatkan pengajaran tiap-tiap minggu? Apakah kita semakin hari semakin baru hidupnya atau semakin jahat? Ya kan? Memusuhi yang menyampaikan berita firman. Saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai gagal paham. Karena gagal paham itu bisa mencelakakan banyak orang. Itu ayat 3 dan ayat 4 ya. Beginilah firman Tuhan, kota ini akan pasti diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Di sini ketika berita peringatan bahwa upah dosa itu mati, maut ya. Pelanggaran kaum Yehuda itu harus dilakukan penghukuman dan ini akan digenapi melalui ya Raja Babel, saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi ditolak. Masa Tuhan itu kejam? Nah, sampai di sini kami masa harus diserahkan ke Raja Babel, ke tentara Babel. Nah, maka reaksi mereka ayat yang keempat, maka berkatalah para pemuka itu kepada raja, ya, baiklah orang ini dihukum mati. Akhirnya apa? Yeremia sang penyampai kebenaran ya disalahpahami, disalah mengerti, dimusuhi, bahkan orang yang ngomong bahwa Tuhan akan menghukum kita ini harus dihukum mati. Malah mereka yang menjadi Tuhan, menjadi hakim bagi Yeremia. Padahal Yeremia memberikan pesan hakim yang maha kuasa akan menghukum mereka. Tapi ini dibalik. Ya, kaum pemuka Yehuda ya malah memberikan penghakiman kepada Yeremia. Orang ini harus dihukum mati. Bayangkan saudara, menjadi hamba Tuhan itu tidak selalu enak, ya kan? Kenapa? Yeremia hidup untuk kepentingan Tuhan. Tapi pada waktu menjalani kehidupan menyampaikan pesan Tuhan kepada kaum Yehuda, ya tidak mengalami sesuatu yang enak, saudaraku yang dikasih Tuhan. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan sekarang ini? Kalau nasibnya sama seperti Yeremia, ya kan? Sudah nggak enak, ya kan? Dirasani, dipaido, disalah-salahkan, ya kan? Cari makan sendiri, ya kan? Mencari nafkah sendiri, ya kan? Siapa yang mau atau siapa yang sudi mau menjadi hamba Tuhan? Ya kan? Sementara yang
kaumnya yang dilayani, umatnya yang dilayani, ya kan? Bukan tambah baik tapi tambah jahat. Ya kan? Apa enaknya jadi hamba Tuhan seperti Yeremia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ujung-ujungnya Yeremia dimasukkan dalam penjara, Yeremia dimasukkan ke dalam perigi, dalam sumur yang tidak ada airnya, tidak ada makanan. Saudara. Bukankah itu penderitaan? Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Siapa yang mau dipanggil menjadi hamba Tuhan kalau begitu? Sudah kerjaannya susah, ya, dimaki-maki, ya kan? Nah, pelajaran yang kedua, banyak orang gagal paham dengan keputusan Tuhan. Di situ, sungguh orang ini tidak mengusahakan kesejahteraan untuk bangsa ini, melainkan kemalangan. Yang diharapkan apa? Berkat, kesejahteraan, ya kan? Kaum Yehuda sudah diberkati oleh Tuhan, tapi tidak tahu diri. Kenapa? Justru mereka berbuat maksiat, ya, berbuat dosa, jahat, menolak firman Tuhan. Ya kan? Pokoknya intinya mereka hidup berkelimpahan materi, senang-senang semau gue. Ya. Bukankah ini kaum Yehuda kenyataannya? Ya. Bukannya mengasihi Tuhan, tapi apa? Berbuat semau-maunya, saudaraku. Diingatkan Tuhan, mereka marah. Nabi yang diutus Tuhan, malah dianiaya. Nah, sifat jahat itu membutakan mata hati. Jadi kejahatan itu membutakan mata hati. Orang yang gagal paham dengan firman Tuhan bisa jadi membutakan mata hatinya, ya, tertutup, tidak mau menerima sesuatu yang benar. Yang ketiga, saudaraku, yang ketiga gagal paham bisa membuat yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ada banyak orang menganggap bahwa berita firman itu yang disampaikan itu bukan firman Tuhan, disalah-salahkan. Tapi justru yang menyenangkan telinga mereka itu dibenar-benarkan. Itu firman Tuhan, itu bagus, itu membangun. Ya kan? Nah, gagal paham. Ya. Kalau orang Purwokerto degli namanya. Ya kan? Tahu apa degli itu? Gemblung, ya kan? Yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Contoh ya. Contoh. Ketika ada orang berbicara tentang perceraian, nggak apa-apa karena sudah tidak cocok, ya kan? Padahal firman Tuhan berkata apa? Jangan bercerai. Loh, yang degle yang mana? Ya kan? Supaya apa? Tidak dimusuhi. Oh, nggak apa-apa karena sudah cocok. Buat apa berkumpul kalau sudah tidak cocok? Degle itu namanya. Ya kan? Yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Yang menyampaikan berita firman disalahkan, ya. Terus yang melanggar firman malah dibenar-benarkan. Itu namanya degle. Ya kan? Pasti Bu Wiwin ini paham ini degle ini. Ya kan? Sifat jahat itu membutakan mata hati. Ya kan? Sifat jahat itu membuat orang tidak tahu hal yang benar. Coba. Ya, gagal paham bisa membuat yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Ayat 5 sampai 8. Raja Sedekia menjawab, "Baiklah, ia ada dalam kuasamu, sebab raja tidak dapat berbuat apa-apa menentang kamu." Menentang kamu itu siapa? Pemuka-pemuka kaum Yehuda. Ya. Ini ranah spiritual. Ya, pemuka-pemuka yang dianggap tua-tua ya kaum Yehuda, degle-degle itu, ya kan? Terus maka mereka mengambil Yeremia dan memasukkannya ke dalam perigi milik Pangeran Malkia yang ada di pelataran penjagaan itu. Mereka menurunkan Yeremia dengan tali. Di perigi itu tidak ada air, hanya lumpur. Lalu terperosolah Yeremia ke dalam lumpur itu. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Kalau modelnya seperti Yeremia, ya, dimasukkan ke dalam perigi,
ya, itu sebagai pertanda bahwa kehidupan yang tidak enak, penderitaan, terus tidak ada air, tidak ada roti, tidak ada makanan, harus mengalami kelaparan. Siapa yang mau? Boro-boro dibayar, dianiaya iya, ya kan? Boro-boro dihargai, ditolak iya, dibenci iya, ya kan? Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Kalau modelnya seperti Yeremia, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, saudaraku yang dikasih Tuhan, masih ada orang baik di tengah-tengah orang jahat. Nah, ini penghiburan bagi hamba Tuhan. Ya, penghiburan bagi Yeremia. Ternyata di tengah-tengah kaum Yehuda itu ada satu orang baik, tapi bukan dari kaum Yehuda. Dari mana? Ya kan? Orang Ethiopia. Orang Ethiopia benar ya? Ya. Tetapi ayat 7-9. Tetapi ketika didengar Ebed-Melek, namanya orang baik itu Ebed-Melek. Jadi banyak pertolongan Tuhan kepada hamba-hamba Tuhan seperti seorang Ebed-Melek. Bukan orang yang di antara kaum yang dilayani, tapi justru dari orang dari jauh yang memberikan pertolongan, penghiburan kepada hamba Tuhan yang melayani. Seperti Ebed-Melek ini, saudaraku yang dikasih Tuhan ya. Oh, dikatakan orang Ethiopia itu, ia seorang sida-sida yang tinggal di istana raja. Bahwa Yeremia telah dimasukkan ke dalam perigi. Pada waktu itu raja sedang duduk di pintu gerbang Benyamin. Maka keluar Ebed-Melek dari istana raja itu, lalu berkata kepada raja, "Ya tuanku raja, perbuatan orang-orang ini jahat dalam segala apa yang mereka lakukan terhadap Nabi Yeremia." Siapa perbuatan orang-orang ini jahat? Pemuka-pemuka kaum Yehuda. Yang ngomong itu siapa? Ebed-Melek, orang Ethiopia, sida-sida dari istana raja. Pembelaan bukan dari kaumnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, ternyata di tengah kebanyakan orang jahat masih ada satu orang baik yang cukup untuk menolong Nabi Yeremia. Luar biasa Tuhan Yesus. Ya, haleluya. Ya, haleluya. Terus di sini dikatakan, yakni memasukkan dia ke dalam perigi, ia akan mati kelaparan di tempat itu sebab tidak ada lagi roti di kota. Yeremia bisa mati kelaparan karena tidak ada lagi roti di kota itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Justru ya, Ebed-Melek tergerak hatinya, diperintahkan Tuhan untuk menolong dia, menolong Nabi Yeremia supaya Yeremia tidak mati kelaparan. Haleluya, haleluya. Itu penghiburan bagi Yeremia dan juga bagi hamba-hamba Tuhan sekarang yang melayani, yang mungkin hidupnya tidak seberuntung, tidak sama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain yang enak-enak itu, ya kan? Terus bagian yang ke selanjutnya, ya, di situ tadi pertolongan Tuhan tuh masih ada, ya, jangan cemas. Walaupun yang lain bukan seorang pelayan Tuhan khusus, tapi siapapun saudara yang percaya kepada Tuhan, masih ada Ebed-Melek yang lain di tengah-tengah kehidupan saudara yang Tuhan kirim untuk mendampingi, memberikan penghiburan, pertolongan bagi saudara. Ya, masih ada pertolongan Tuhan. Ya, jangan cemas. Bagian selanjutnya, ya, di situ ada pintu rumah Tuhan menjadi saksi bisu di hadapan Tuhan. Jadi pintu rumah Tuhan atau pintu gerbang itu menjadi sidang pengadilan dalam segala keputusan orang-orang kaum Yehuda dan kaum Israel, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ketika mereka, para pemuka-pemuka, mengambil sebuah keputusan, mereka akan berkumpul di pintu-pintu gerbang atau di pintu rumah Tuhan, ya, untuk mengambil keputusan di dalam perkara-perkara besar, bukan untuk ngerumpi, gosip-gosip ya di depan pintu rumah Tuhan, ya. Perhatikan baik-baik, ya kan? Di depan pintu rumah Tuhan
menjadi saksi bisu di hadapan Tuhan. Ayat 14-15. Raja Sedekia menyuruh orang membawa Nabi Yeremia kepadanya di pintu yang ketiga pada rumah Tuhan. Berkatalah raja kepada Yeremia, aku mau menanyakan sesuatu kepadamu. Janganlah sembunyikan apa-apa kepadaku. Rupanya Raja Sedekia mengalami ketakutan, saudaraku. Ya kan? Ya, aku menanyakan sesuatu kepadamu. Ya, jangan ada yang sembunyikan kepadaku. Please tolong. Ya, supaya aku bisa selamat. Ya kan? Rajanya main cantik sendiri ya. Dia mau selamat sendiri kayaknya. Ya kan? Terus jawab Yeremia kepada Sedekia, apabila aku memberitahukannya kepadamu, tentulah engkau akan membunuh aku, bukan? Dan apabila aku memberi nasihat kepadamu, engkau tidak juga akan mendengarkan aku. Dari sekian kaum jumlah yang ada di Yehuda, kaum Yehuda pada waktu hanya satu Raja Sedekia yang mau selamat, saudara. Di depan pintu rumah Tuhan, Raja Sedekia mengambil keputusan sendiri diam-diam, mau selamat sendiri. Tapi keselamatan raja menyangkut keselamatan rakyatnya, saudaraku. Nah, berani berkata jujur itu resikonya besar. Bukankah kalau aku berkata jujur kamu akan membunuh aku, raja? Nah, swear aku tidak akan membunuhmu. swear. Ya kan? Nah, dan yang terakhir, saudaraku, orang yang mendengar peringatan Tuhan dan ia mau berbalik kepada Tuhan, hidupnya akan terpelihara, nyawanya akan terpelihara. Kita baca bagian terakhir ya. Ayat 19 dan 20. Kemudian berkatalah Raja Sedekia kepada Yeremia, aku takut kepada orang-orang Yehuda yang menyeberang kepada orang Kasim itu, nanti aku diserahkan ke dalam tangan mereka sehingga mereka mempermainkan aku. Yeremia menjawab, hal itu tidak akan terjadi. Hal itu tidak akan terjadi. Yeremia memberikan garansi kalau Tuhan memberikan perintahnya dan ditaati, hal itu tidak akan terjadi. Ya kan, betapa Tuhan itu punya kuasa di sini. Apa yang diperkatakan melalui Yeremia tidak bisa diganggu gugat. Dengarkanlah suara Tuhan dalam hal apapun yang kukatakan kepadamu, maka kepada keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Garansi. Ya, keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari sekian poin ini mana yang menarik dalam kehidupanmu? Ya kan? Jika kita mau taat, di situ dikatakan keadaanmu akan baik dan nyawamu akan terpelihara. Selamat dunia akhirat. Keadaanmu akan baik, terpelihara, tercukupi. Ketaatan ya harus di atas rasa takut. Jadi ketaatan itu mengalahkan rasa takut. Apapun ancamannya, ketaatan itu berjalan di depan. Saudaraku ya. Mari kita sama-sama belajar untuk taat. Karena ketaatan itu tidak gampang, saudaraku. Ketaatan itu banyak godaannya. Dan ketaatan itu membutuhkan keberanian mengambil satu keputusan. Aku mau memperkatakan hal yang benar walaupun banyak orang memusuhi aku. Ya kan? Seperti Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Demikian saudaraku yang dikasih Tuhan, seri renungan doa sehati kita hari ini. Saya berdoa kiranya saudara memiliki hati yang terbuka untuk kebenaran ini, sehingga hidup kita, saudara dan saya, akan mengalami keadaan baik dan nyawa kita terpelihara hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jadi
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kita menikmati pemeliharaan Tuhan. Saudara yang percaya katakan amin. Saudara, kita akan menyanyikan lagu Waktu Tuhan, waktu yang terbaik tadi. Coy. Terima kasih Tuhan. Hari ini hamba berdoa untuk saudara-saudara semua yang sudah bergabung dalam doa saat ini. Saya berdoa untuk saudaraku semua, kiranya Tuhan menurunkan belas kasihan-Mu dalam kehidupan umat-Mu. Dan hamba berdoa kiranya kesehatan, sukacita, damai sejahtera, penghiburan terjadi atas hidup saudara. Dan pertolongan Tuhan itu nyata, mukjizat Tuhan terjadi. Pemeliharaan Tuhan itu cukup. Dalam berkat nama Yesus, berdoa untuk Pak Musi, berdoa untuk Pak Victor, berdoa untuk Tante Lasri, berdoa untuk Bu Yulinur, berdoa untuk Sevi, berdoa untuk saudaraku semua yang sudah bergabung. Kiranya berkat kemurahan Tuhan terjadi atas hidupmu. Dan engkau yang lemah tubuh sakit, Tuhan jamah sembuhkan dan pulihkan, jadilah engkau sehat dan tahir. Engkau yang sedang bergumul dengan keluargamu, Tuhan pulihkan, bergumul dengan pekerjaanmu, Tuhan berikan keberuntungan demi keberuntungan. Pemeliharaan Tuhan itu cukup. Jehovah Jireh, Tuhan yang mensuplai kehidupanmu. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan berkat yang tidak lazim Tuhan perintahkan mendatangi kehidupanmu yang percaya dan setia. Dalam nama Yesus, saudara yang percaya, Tuhan Yesus itu memegang janjinya. Katakan amin. Amin. Shalom. Tuhan memberkati saudara. Jumpa di lain kesempatan ya, di hari Rabu jam yang sama. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Ya, halo.